Jadi bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan adalah melalui hati nurani. Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan kata conscience. Nah, saudara, di dalam bahasa Ibraninya dari kata kilyah. Kilyah itu artinya the inner mind. Jadi bagian diri kita, bukan pikiran sini, bukan pikiran, bukan otak, the inner mind. Jadi pikiran yang ada di dalam di sini, yang sebetulnya lebih berbicara tentang hati. Ini kalau bahasa saya adalah conviction. Nah, saya ajak lihat dari kitab Mazmur, pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, kita akan melihat ayat yang ke-8. Mazmur, kita melihat ayat 27. Saudara, satu hal. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Kita lihat ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bebas, hatiku mengikuti suara Tuhan, ya kan? Betul ya, nasihat Tuhan. Hatiku, Daud berbicara di sini, hatiku, conscience. Nah, ada sebuah terjemahan lain yang menuliskan begini, my heart, heard you say. Saya kaget ketika melihat terjemahan ini, hatiku mendengarkan engkau berbicara. Jadi rupanya, cara kita mendengar suara Tuhan menurut Mazmur 27 adalah hati mendengar suara Tuhan, bukan telinga. Nah, seringkali kita sebagai manusia wajar, kita berharap mendengar Tuhan berbicara secara audible. Tidak bisa, saudara. Saya dari dulu sejak bertobat, saya mendengarkan suara Tuhan secara audible. Itu satu kali. Kapan? Ketika saya mau bunuh diri. Nah, masa kita baru bisa mendengar suara Tuhan secara audible kalau mau kepepet seperti itu? Iya, tapi memang fakta yang terjadi bahwa mendengar suara Tuhan secara audible. Audible itu melalui telinga secara fisik seperti saudara mendengar saya pagi hari ini. Itu saya katakan jarang sekali. Nah, rupanya Tuhan banyak pakai berbicara kepada saudara dan saya adalah melalui hati. Jadi Mazmur 27 ayat 8, Daud itu bilang, my heart heard you say. Hatiku mendengarkan engkau berbicara. Wow, jadi ini sebuah pemahaman yang kita harus tangkap. Salah satu mendengar suara Tuhan adalah mendengar lewat hati. Ini yang saya sebut conviction. Conviction itu seperti apa? Nah, banyak yang sering tanya sama saya, Bu, bagaimana cara Ibu mendengar suara Tuhan? Apakah Ibu melihat sesuatu? Saya memang punya karunia penglihatan, tetapi tidak selalu Tuhan berbicara dengan cara melalui penglihatan. Ada yang mendapatkan karunia mimpi, ada yang mendapatkan karunia suara Tuhan yang berbentuk seperti, nah, yang paling banyak diberikan oleh Tuhan sebetulnya adalah yang melalui hati. Jadi bukan yang melalui karunia mimpi atau penglihatan, saudara. Ada yang melalui sensasi istilahnya itu sensasi perasaan atau sensasi yang ada di salah satu dari indera kita. Misalnya gini, ada orang yang punya dapat karunia mendengar suara Tuhan, misalnya dia itu dapat karunia healing, karunia kesembuhan, dan ternyata dia itu bisa merasakan gini, kok aku ada seperti kesemutan, misalnya kesemutan di area pinggang. Nah, dia mempercayai bahwa ketika dia merasakan kesemutan di area pinggang, itu cara Tuhan berbicara bahwa ada yang sakit pinggang. Misalnya seperti itu. Ada pengalaman orang macam-macam. Tetapi saya percaya cara Tuhan berbicara kepada saudara dan saya paling banyak adalah melalui conviction, atau yang disebut oleh Daud itu melalui hati nuraniku mengajari aku. Jadi suara conviction itu apa sih, Bu? Suara lembut sekali melalui hati. Kesan
lembut di hati. Saking lembutnya inilah saudara dan saya yang banyak meragukan karena sering kecampur dengan hati sendiri. Sering kecampur dengan keinginan sendiri. Setuju. Tapi ini justru yang mengagetkan adalah cara yang paling banyak dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada saudara dan saya, yaitu melalui conviction. Jadi suara lembut aja, mungkin simpelnya itu begini, simple sederhananya itu begini. Tiba-tiba seperti ada dorongan di hati, saudara tidak mendengar secara eksplisit, tapi tiba-tiba seperti ada dorongan di hati, kata-kata seperti tolong dia, tabur buat dia, misalnya seperti itu. Atau kata-kata sederhana di hati, doakan dia lagi susah. Misalnya seperti itu. Nggak tahu dari mana munculnya, tiba-tiba muncul aja begitu. Nah, biasanya yang namanya conviction atau suara dari hati ini seringkali yang datang dari Tuhan itu secara spontan. Secara spontan, karena kalau tidak spontan, saudara, banyak tercampur dengan hati kita sendiri. Misalnya nih, misalnya kita udah ngelihat orang itu sumpek, misalnya kita udah ngelihat orang itu nangis. Nah, itu bisa kecampur tiba-tiba hati kita berkata, bantuan dia. Nah, itu bisa kecampur antara betul-betul Tuhan yang nyuruh bantu, betul-betul yang Tuhan nyuruh nabur, atau bisa juga tercampur dengan yang namanya perasaan belas kasihan. Nah, itu yang memang sering jadi pergumulan. Tapi saya tetap mengencourage saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita langsung menutup pintu bahwa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah sebuah proses belajar seumur hidup sampai akhir, sampai kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Jadi, salah satu cara Tuhan paling banyak berbicara adalah melalui conviction atau suara lembut atau kesan lembut di hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya suara hati ini betul-betul tidak kecampur dengan suara hati kita sendiri? Sederhana sebetulnya, mana yang paling sering kita kasih makan, itu juga yang akan lebih kuat. Kalau kita sering tiap hari bergaul dengan firman, banyak menyembah, banyak baca Alkitab, pokoknya banyak urusan yang Tuhan deh pokoknya. Nah, itu mau ndak mau, hati nurani kita juga akan makin dibersihkan, makin dicondongkan ke arah firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita lebih sering ngasih input, berita-berita yang melemahkan, omongan orang yang tidak menguatkan, kata-kata yang negatif, maka itu akan lebih banyak suara-suara itulah yang akan lebih kuat berbicara. Semakin kita makin intim dengan Tuhan, maka conscience atau kiliah atau hati nurani kita juga akan makin dibuat semakin tajam dengan Tuhan.